kami informasikan kepada sahabat Kalam Badar di rumah untuk menontonnya lebih enak gitu ya. Jadi posisi HP-nya di landscape-kan gitu. Nah, posisinya tidak seperti ini ya, sahabat, tetapi seperti ini. Nah, begitu. Jadi nanti bisa melihat jelas sekali ustadznya yang sudah ada di samping dan moderatornya juga. Kalian yang bergabung sudah berapa orang? 27 orang. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.39. Kita mulai jam berapa Pak Askut? 1 menit lagi. Oke. Sambil menunggu 1 menit lagi, gimana kalau kita isi dengan sholawat ya, biar tambah berkah kajiannya sore hari ini. Oke, dan ini juga hari spesial sekali ya. Senin, mohon maaf, maksud saya Kamis 22 Oktober 2020, tepat di hari Santri Nasional, betul. Saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada para sahabat Kalam Badar di rumah yang pernah mondok di pesantren, yang pernah menjadi seorang santri-santriah. Masya Allah, ini diabadikan momennya oleh pemerintah sampai ada peringatan Hari Nasional, gitu ya. Saking menghargainya para santri dan santriah. Nanti kita salawatan dulu ya, sahabat Kalam Badar di rumah. Bisa ikut salawatan bareng di rumah sambil hujan-hujan begitu ya, ditemani oleh teh atau susu yang hangat sambil salawatan biar tambah berkah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri wasal Rabbuna يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينان ضي أنت عند حاضري يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bisa bareng-bareng Ibu salawatan di rumah yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Cukup kali ya, segitu saja ya Ustaz. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 15.41. Kita mulai saja ya, sahabat Kalam Badar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam wal ihsan wa ta'ati sya'ahil Qur'an was sunnah wa rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan juga kenikmatan bagi kita semua, sehingga senang sekali pada sore hari ini Allah telah mempertemukan kita di dalam majelis Kalam Badar, kajian Islam Ba'da Asar, Senin 22 Oktober 2020. Salawat dan salam tak lupa juga kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para ulama-ulamanya, kepada para tabi'in-tabi'innya, kepada para waliullahnya, serta insya Allah sampailah kepada kita semua selaku umat penganutnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah telah memudahkan langkah kita untuk bersama-sama menggali ilmu, mendapatkan keberkahan melalui petunjuk. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat Kalam Badar di rumah, apa kabar semuanya? Semoga selalu ada dalam keadaan baik, sehat, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit ya. Amin. Langsung saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Kalam Badar di rumah, tema kajian sore hari ini itu masih sama dengan tema 2 minggu kebelakang, tahsin dan kemukjizatan Al-Quran, tentunya bersama Ustaz yang sama pula, yaitu langsung saja mari kita simak Al-Ustaz Syaful Manan MPD.
Tafadhol Ustaz, sudah siap Ustaz? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Langsung saja Ustaz ya. Siap. Mangga Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi awdaha thariqa li talibin wa sahala manhajis sa'adatil muttaqin wa basara basairil musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa manahum asral iman wal anwari wal yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah Ka'lam Badar yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengumpulkan buih-buih pahala untuk nanti kita tuai di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang hadir di kesempatan Google Meet ini menjadi pahala yang akan kita ambil nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para aulia, para syuhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala menindaklanjuti di pertemuan yang pertama. Di pertemuan sebelumnya saya sudah paparkan beberapa kemujizatan Al-Qur'an yang sekaligus ini memberikan bukti bahwa benar Al-Qur'an itu adalah bukan settingan, bukan perkataan Nabi, bahkan bukan ciptaan manusia, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini saya akan sedikit saja tambahkan, sekaligus nanti kita akan lebih banyak ke implementasi tahsinul Quran. Kita akan mencoba berlatih membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Maka Bapak Ibu yang belum menyiapkan Al-Qurannya di rumah masing-masing, mohon disiapkan terlebih dahulu agar nanti pada saatnya kita akan bisa langsung memulai mempraktikkan teori-teori yang kita akan bahas di kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kemujizatan Al-Quran dilihat dari kebahasaan. Kalau kita lihat, ada beberapa kata dalam Al-Quran yang ternyata luar biasa kalau kita pahami. Ada beberapa kata yang ternyata Allah begitu sangat luar biasa dari sisi jumlah, dari sisi kata perkataannya, ternyata itu secara matematis luar biasa. Saya contohkan ketika ada kata panas dalam Al-Quran, itu berbanding terbalik dengan lawannya, itu ada kata dingin. Panas lawannya dingin, sehingga ini seimbang. Nah, dalam Al-Quran ternyata jumlah kata yang diartikan sebagai panas dalam Al-Quran itu 4 kata. 4 kata panas, ternyata 4 kata dingin juga. Ya, jadi begitu sangat seimbang. Selanjutnya, ada kata setan yang diulang dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Dan setan lawannya adalah malaikat. Ternyata ketika dihitung, ya, para ulama menghitung 88 kata setan, begitupun malaikat 88 terulang kali dalam Al-Quran. Jadi Bu Resma begitu sangat luar biasa. Kalau ini buatan manusia, manusia tidak akan mampu mengatur sedemikian rupa. Bahkan kata selanjutnya ada kata akhirat. Akhirat lawannya adalah dunia. Ternyata ketika dihitung secara matematis, jumlah kata akhirat disebutkan dalam Al-Quran 115 kali. Begitupun dunia, itu pun 115 kali. Nah, ini menandakan bahwa ternyata, ya, kalau kita benar-benar pahami Al-Quran lebih dalam, semakin cinta kita kepada Al-Quran dan semakin kita imani bahwa Al-Quran benar-benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang lebih dahsyat lagi, ada kata hari yang biasa dalam bahasa Arab dikenal dengan kata yaum. Nah, dalam Al-Quran ternyata jumlahnya 365 hari. Itu menandakan hitungan 1 tahun, Bu, ya. 1 tahun dalam sehari, 1 tahun dalam hitungan hari kan 365 hari. Begitupun Al-Quran, ayat yang mengandung kata yaum atau hari, ternyata ada 365 kali. Dahsyat, begitu dahsyat. Kalau memang Al-Quran buatan Nabi, tidak mungkin Nabi yang dikenal sebagai ummi
Nabi yang dikenal tidak pandai menulis dan membaca bisa mengatur redaksi yang begitu sangat luar biasa ini. Bahkan jumlah bulan yang kita kenal ada 12 bulan, di Masehi ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Di Hijriah kita mulai dari Muharram dan lain-lainnya, ya, itu pun jumlahnya 12. Ternyata dalam Al-Qur'an pun jumlahnya 12 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari pemaparan yang saya paparkan ini jelas bahwa ternyata tidak mungkin ada seorang manusia yang sampai bisa mengatur lebih dalam seperti ini. Seimbang benar. Panas, dingin, malam, siang, dan lain-lain. Ya, begitu sangat berpasang-pasangan. Ini dari sisi kebahasaan. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari sisi bagaimana Al-Quran memberitakan hal-hal gaib, kita bisa lihat beberapa ayat yang menyebutkan atau menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Ada sejarah tentang Fir'aun yang dulu mengejar Nabi Musa, diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan di ayatnya, redaksi ayatnya dijelaskan, ya, jasadnya diselamatkan sekaligus sebagai tanda dan kemudian orang-orang berpikir supaya tidak terjadi hal demikian kembali. Dan ketika hari ini kita ingin bertemu dengan si Fir'aun, bisa, ya, tinggal datang saja ke Mesir, kemudian ada di sana museumnya, ya, sudah dimumikan, ya, jadi sudah diawetkan, ada jasadnya tuh Fir'aun yang dulu mengejar Nabi Musa, dan itu sudah dikabarkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sehingga kalau memang sekali lagi ini adalah bukan firman Allah, bukan firman Tuhan, maka tidak mungkin suatu kabar yang kemudian dikabarkan dan baru dirasakan hari ini. Padahal sebenarnya sudah tertuliskan lafadznya di dalam Al-Quran beratus tahun atau beribu-ribu tahun yang lalu. Hadirin dimuliakan Allah. Konsekuensinya ketika ini adalah firman Allah, maka kita, ya, bagi seorang muslim yang senantiasa ingin belajar, yang senantiasa ingin dekat dengan Al-Quran, maka ada adat-adat tertentu yang kemudian harus kita pahami. Bahkan jangan sampai sekedar pemahaman, tetapi ada adat-adat tertentu yang kemudian diajarkan oleh para ulama, ya, terkait tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa adab supaya nanti ke depan, di pertemuan ke depan, bahkan mungkin ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kita sekalian. Kadang begitu sangat miris saya lihat anak-anak membawa Al-Quran, ya, Al-Quran seperti ini, kemudian tanpa adab, dibawa saja seperti ini, mohon maaf, ya, seperti buku biasa, ya, ini tidak ada adab kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia pesantren, nah, kita berbicara pesantren, karena ini Hari Santri Nasional. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi seorang santri, ya, walaupun nggak terlalu lama saya mondok, tapi dasarnya pesantren itu memberikan istilahnya apa ya, pendidikan akhlak dan adab yang luar biasa. Bahkan kalau kita cari di YouTube tuh, adab para santri kepada para ulamanya begitu sangat luar biasa, dan itu tidak ditemukan di dunia sekolah dan dunia pendidikan tinggi. Bagaimana seorang mahasiswa harus istilahnya beradab kepada dosennya, itu tidak ditemukan seperti kita di pesantren. Zaman dulu saya ketika di pesantren, ada kiai kemudian berjalan di depan santrinya, maka santrinya seketika kemudian terdiam sampai-sampai menunggu sang kiainya beres dulu berjalan. Itu adab yang dipraktekkan oleh seorang santri kepada ulamanya, kepada gurunya. Dan itulah mungkin yang menentukan bahwa ilmunya bermanfaat. Mungkin kita bisa merasakan Bapak Ibu, ya, yang bisa jadi Bapak Ibu pernah belajar bertahun-tahun di dunia pendidikan formal, tapi ternyata ilmu yang didapat tidak ada. Bisa jadi adab kita kepada guru kita tidak baik, ya, karena para ulama itu, bahkan kalau para santri itu yang santri-santri awal, kitab yang dikaji itu adalah taklim muta'alim, ya, bagaimana cara belajar sekaligus bagaimana adab-adab dalam belajar. Mulai dari gak boleh kita menyela guru, mulai dari kita gak boleh memotong pembicaraan guru, ya. Bahkan kalau misalkan saya boleh bercerita terkait tentang adab ini, saya pernah punya teman di pesantren. Jadi teman saya itu tidak pernah ngaji, Bu. Yang lain mah ngaji pada subuh ngaji, ya. Teman saya ini hanya sekedar diam di rumah Pak Kiai. Kemudian kalau misalkan rumahnya kotor, dia yang bersihkan, ada sampah yang dia bereskan dan lain-lain. Tapi ketika akhir kegiatan munakosah, ya, dites tuh, munakosah itu ujian lah. Kalau misalkan mahasiswa mungkin ujian skripsi, ya, sidang skripsi, dites tuh.
Teman-temannya berpikiran, si eta mah tara ngaji mau bisa nggak jawab. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian duduk di depan, penguji di depannya, kitab sudah ada di depannya, dia baca, kemudian para penguji tanyakan, ternyata dia langsung bisa jawab. Aneh atau tidak? Ya, secara akal gak mungkin orang yang tidak belajar kemudian bisa. Tapi secara iman kita harus imani bahwa yang namanya ilmu Allah yang berikan. Makanya tugas kita sebenarnya selaku manusia adalah tolabul ilmi, mencari ilmunya. Bisa atau tidaknya bukan urusan kita, tetapi urusan Allah. Nah, dimulai dari adab kita kepada Al-Quran. Kita pengen mengamalkan apa yang kemudian diajarkan dalam Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran dan lain-lain. Maka yang paling penting kita tanamkan adalah adab kita kepada Al-Quran. Baik, yang pertama dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ada sekitar banyak sebenarnya belasan ya, tapi nggak mungkin saya sampaikan hari ini. Tenang saja Bapak Ibu, pengajian kita akan berlanjut di kemudian hari. Jadi simpan sedikit-sedikit saja. Ya, yang penting diamalkan. Jangan sampai ilmu yang kemudian disampaikan banyak, ya, tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan yang lebih bahaya masuk telinga kanan, mentadri dari telinga kanannya, itu yang berbahaya. Jadi sedikit-sedikit saja, bertahap demi tahap, yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran. Yang pertama, menurut Imam Nawawi, ketika seorang ingin baca Al-Quran, maka awali dengan siwak, menggosok gigi. Kalau sekarang, kalau zaman Nabi kan siwak menggunakan alat khusus siwak. Kalau sekarang menggunakan sikat gigi, ya, merek apapun, ya, pasta giginya silakan. Nah, itu disunahkan, ya, supaya apa yang keluar dalam lisan kita, yaitu benar-benar bersih, karena apa yang akan kita ucapkan itu adalah kalam ilahi. Itu yang pertama. Jadi Bu ya, jadi jangan sampai sudah makan petai, makan jengkol, ngaji Quran gitu ya. Nah, itu mah artinya tidak ada adabnya, ya. Hormati Quran, kan itu adalah firman Allah. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang kecil saja kemudian kita tidak praktekkan. Ya, apalagi nanti hal-hal yang besar. Yang pertama tuh, ya, siwak, ya, sikat gigi. Ya, penting nih untuk kebersihan mulut kita. Yang kedua, ada at-toharoh, suci. Ya, walaupun terlepas dari perbedaan ulama. Ini adalah masalah fikih, ya. Silahkan, ada yang biasa membaca Quran tanpa wudu, ya silahkan, ya. Ada yang kemudian membaca Quran berwudu dulu, bahkan mewajibkan, silahkan. Tapi yang saya ambil adalah ketika membaca Al-Quran, pastikan keadaan kita dalam keadaan suci. Kenapa? Ya, karena Al-Quran ini adalah kitab suci. Maka yang memegangnya, yang membacanya harus dalam keadaan suci. Ya, keadaan suci. Jadi itu adab-adab yang penting harus kita lakukan, ya, sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama siwak, yang kedua kemudian suci, ya, toharoh. Yang ketiga ada an-nadhafatul makan. Ya, selain tubuh kita suci dari hadas besar, hadas kecil, ternyata menurut para ulama, Imam Nawawi menyatakan, maka tempat yang kita gunakan pada saat kita membaca Quran pun harus bersih. Ya, an-nadzafah, makan. Ya, makan teh lain tuang Bu ya, Bapak Ibu ya. Makan itu tempat. Ya, tempatnya harus suci, dipastikan suci. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ingin tadarus Quran, ya, maka cari tempat-tempat yang kemudian di rumah itu memang keadaannya bersih, suci. Ya, supaya memang memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Yang keempat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi ketika ingin membaca Quran, ya, kalau kita ingin mengikuti adab yang disampaikan oleh para ulama, maka menghadap kiblat itu diutamakan. Meskipun tanpa menghadap kiblat nggak dosa. Ya, misalkan dalam kendaraan, ya, sambil nunggu, daripada jauh, daripada misalkan GJ dalam istilah sekarangnya anak muda gabut, ya, misalnya, maka buka tuh mushaf, buka Al-Quran aplikasi di dalam handphone masing-masing. Itu sebagai istilahnya, jangan sampai waktu yang kemudian dari perjalanan tempat satu ke tempat lainnya itu habis dengan melihat apa status WA orang, ya. Hari ini kan ramainya Quran gak dibaca, story WA malah fokus dibaca. Ya, sampai-sampai misalkan berapa tuh status orang, ngapain, gak ada gunanya. Ya, oke lah kalau istilahnya sebentar-sebentar, ya tidak masalah. Tapi ini kalau misalkan sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kebiasaan atau habit lah. Misalkannya kalau nggak baca status orang itu asa kumaha gitu ya, kepo gitu, kepo isker, juga peduli. Ya, artinya jangan.
ya manfaatkan waktu lebih kepada interaksi kepada Al-Quran. Ya, bukan nggak boleh, silakan saja kali-kali mah untuk mengecek, misalkan ya ada share yang kebaikan itu bagus dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, ya awali dengan isti'adah. Isti'adah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kenapa ya membaca isti'adah? Karena kita awali membaca Al-Quran itu dengan berlindung dari godaan setan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, jangan sampai kita berpikir baca Quran kemudian setan akan pergi. Bahkan ketika baca Quran, setan tuh ada dan kemudian menggodanya luar biasa. Ya, jadi yang namanya ibadah, setan akan senantiasa turut serta. Ya, kalau misalkan maksiat mah sudah jelas setan gengs, PKW dan lain-lain ya. Tapi yang namanya ibadah, sampai rasakan. Ya, coba kita rasakan. Baca Quran dengan baca Quran, ya dampaknya seperti apa bagi orang yang belum terbiasa. Bagi orang yang belum terbiasa baca Quran 5 menit, mata kita sudah apa? Sudah ngantuk, Bu, Pak. Ya, tapi kalau baca koran, baca novel, apalagi baca status WA orang, ya itu mantang 1 jam, wah, betul Bu Resma ya? Itu pengalaman Bu Resma ya? Betul. Ya, jadi kan seperti itu. Karena setan turut tangan, karena perbuatan kita ibadah, maka setan gak mau kita ibadah. Ya, bahkan kalau kita bahas tentang setan tuh panjang Bu Resma. Ya, setan tuh ya punya tupoksi masing-masing. Ya, punya tugas, pokok, fungsi masing-masing. Ada yang tugasnya di kamar mandi, ada yang tugasnya mengganggu orang dalam sholat. Pernah Bapak Ibu mungkin merasakan sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua, ini teh rakaat keberapa ya? 3 atau 4. Kadang kan seperti itu. Itu ada setan yang khusus membisiki orang-orang dalam sholat. Bahkan ada orang yang kemudian, ada setan yang dia bertugas di rumah tangga. Makanya sering sedikit-sedikit cekcok, ya, sedikit masalah sedikit jadi rame, ya, pabaget-baget di rumah dan lain-lain, ya, gak curhat, ini mah pengalaman, ya, karena setan tuh, ya, bahkan menurut para ulama, setan yang berhasil membuat hubungan rumah tangga seseorang itu berpisah, maka setannya akan mendapatkan makom tertinggi di kalangan setan. Ya, mendapat door prize nih, ya, kalau misalkan reward, kalau di kita ya, seperti itu. Jadi setan itu benar-benar tupoksinya jelas. Jadi kalau kita kalah dengan setan, ya, kita nggak jelas tuh setiap hari ngapain, ya, gabut, ya, kemudian baper dan banyak lah, ya, kita kalah dengan setan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi awali dengan isti'adah. Oke. 6, terakhir mungkin ya ada banyak, tapi kita akan praktek nanti, takut waktunya keburu habis. Yang keenam ada sakinah wal khusyuk. Kalau kita dengar sakinah, biasanya kan kalau kita ke nikahan orang kan ada samawa ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu apa? Sakinah itu adalah tenang. Ya, ketenangan tuh. Ya, ketika berumah tangga kita akan tenang. Ya, kalau nggak tenang rumah tangga, ada yang masalah dengan rumah tangganya. Betul. Ya, nah sakinah wal khusyuk, jadi tenang dalam baca Al-Qurannya, sekaligus ada kehusuan di dalamnya. Gak boleh kita terburu-buru, ya, baca Quran, siganu, diudag-udag, mau macahan dan lain-lain, jangan. Ya, santai saja membaca Al-Qurannya supaya benar-benar kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Gitu ya, Bu Resma ya, cukup untuk adab-adabnya. Kita akan langsung masuk ke praktik membaca Al-Quran. Bapak Ibu silahkan disimak. Minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita mulai membaca dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Ya, jadi kita akan hancak dalam istilah Sunda ya. Kita akan terus rutin ya membaca, belajar tahsinul qiraah, tahsinul Quran ya dalam Al-Quran yang kita mulai dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita sudah mulai di surat Al-Baqarah. Silakan Bapak Ibu dicek ya Al-Qurannya masing-masing, ya, mau di handphonenya yang ada aplikasinya, mau di mushaf pun tidak masalah, yang pasti semuanya pegang Al-Quran, ya, kecuali bagi perempuan yang sedang berhalangan menyimak, karena menyimak pun itu sudah menjadi ibadah karena ini adalah Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai satu ayat per ayat, sekaligus nanti kita akan coba sedikit kaji ilmu tajwidnya, sekaligus makhorijul huruf ketika kita membaca Al-Quran. Karena menyanyi dengan baca Al-Quran itu beda.
Kalau nyanyi ya itu langsung saja nyanyi. Ya mungkin ada istilahnya intonasi dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan Al-Qur'an ini ada makhraj huruf yang jangan sampai ketika membaca Al-Qur'an salah huruf. Ya, makanya dalam tahsin itu kesalahan membaca Al-Qur'an itu dikenal dengan istilah al-lahan. Ya, al-lahan ini kesalahan membaca Al-Qur'an terbagi dua. Ada al-lahnul jari, ada al-lahnul khofi. Al-lahnul jari ini adalah kesalahan yang fatal. Ya, fatal. Fatal atau fatal, Bu Resma? Fatal. Fatal ya. Oh, fatal. Fatal ya. Jadi kesalahan yang fatal jadi akan merubah makna. Contoh, misalkan ada ayat surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Nah, pakai sin besar tuh. Tapi ada orang yang baca pakai sin kecil. La in sakartum, bukan syakartum. La in syakartum itu kan barang siapa yang kemudian bersyukur. Tapi kalau misalkan la in sakartum barang siapa yang mabuk, ya beda tuh. Syukur dengan mabuk jauh-jauh. Ya, artinya hanya beda sin dengan sin kecil dengan sin besar, maka berubah maknanya luar biasa. Sehingga kita akan coba sekali lagi menyesuaikan makhraj huruf yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai seperti adab yang tadi saya sampaikan. Kita awali dengan isti'adah, ta'awudz, kemudian basmalah dan lainnya. Ya Bapak Ibu, tidak perlu menunggu saya beres baca, jadi silakan langsung saja ketika saya baca, maka Bapak Ibu pun mengikuti bacaan di rumah masing-masing. Ya, karena kalau audionya diaktifkan semua bisa jadi ada yang delay dan lain-lain. Nanti saja di sesi ada tanya jawab atau sesi praktik ya, Bapak Ibu boleh menaktifkan audio. Mungkin nanti konfirmasi dulu ke operator ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Silakan di surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati, a'udzu. Hamzah dulu baru ain. Ya, anak-anak tuh masih sering tertukar. Ain dulu kemudian hamzah. Au atau au ya, ain dengan ain. Tapi yang benar itu adalah hamzah dulu kemudian ain. A'udzu billah, bukan a'udzu. Tapi a'udzu za ya, kalau ada papan tulis lebih enak. A'udzu pakai za yang ada titiknya tuh ya. Jadi bukan a'udzu, salah. Ya, baik kita lanjutkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam pertama, ini panjang pembahasannya Bapak Ibu. Alif lam mim ya, ada seperti alis di atas alam dan mimnya. Huruf-huruf ini maka nggak boleh dibaca harokatnya, tapi dibaca huruf dasarnya. Kalau lam dibaca lam, kalau mim dibaca mim. Saya sering ngetes anak-anak ketika awal masuk ke sekolah. Ada yang membaca karena mungkin belum pernah belajar. Ada baca alif lam mim yasin dan lain-lain yang huruf-huruf awal itu, mereka ada yang baca alama, hama, yasa ya, kemudian alaro, karena memang belum tahu ya. Tapi bagi kita yang tahu ya, yang sudah tahu, sudah paham ilmunya, maka nggak boleh kita baca alif lam mim dengan harokat. Mau ulumu, ilimi nggak boleh ya, tapi dibaca secara huruf-huruf dasarnya. Alif lam mim. Tuh Bu ya. Alif lam mim. Nah, dari sisi mad dan nilai nantilah kita akan bahas karena itu terlalu panjang dan sekaligus dalam. Kita dasar-dasar saja dulu. Selanjutnya, Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, Bapak Ibu silakan dicek di atas la roiba ada titik 3, kemudian di setelah kalimat fi ada juga titik 3. Nah, itu disebut dengan apa? Ya, ini dalam Al-Quran seperti dalam lalu lintas. Ada rambu-rambu yang itu mengatur
kita bagaimana cara baca. Nah, kalau ini disebut dengan wakof, tanda wakof, ya disebut dengan wakof mu'anakoh. Jadi Bapak Ibu atau anak-anak silahkan pilih mau di tanda yang pertama ataupun di tanda yang kedua, boleh. Pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Seperti misalkan Zalikal kitabu la raib fi, berhenti lagi, maka itu tidak benar. Yang benar adalah pilih mau di yang awal. Contoh, Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Atau mau langsung la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, jadi pilihan mau di tanda yang pertama atau tuh tanda yang kedua silakan. Nah, itu disebut dengan wakof mu'anakoh. Nah, selanjutnya fihi hudan lil muttaqin. Nah, hudan, hati-hati, paling banyak tidak konsisten dalam membaca Al-Quran adalah yang panjang dipendekkan, yang pendek malah dipanjangkan. Nah, ini yang paling banyak ya Bapak Ibu, ya apalagi yang belum terbiasa membaca Al-Quran, ya hati-hati. Karena panjang pendek pun dalam bahasa Arab, apalagi Al-Quran, itu menentukan makna yang berbeda. Contoh di kalimat hudan, hudan lil muttaqin, ya hudan itu kan artinya petunjuk. Tapi kalau misalkan hu-nya dibaca panjang, itu bisa berubah makna. Misalkan ada yang baca hudan, hudan lil muttaqin. Apa artinya? Hudan artinya adalah Yahudi. Ya, hudan hanya panjang saja yang berbeda, tapi maknanya luar biasa. Mana yang pertama dipendekkan hu-nya itu adalah petunjuk. Tapi kalau misalkan hudan, hu-nya dibaca panjang, artinya Yahudi. Ya, sehingga hati-hati tuh. Ya, pentingnya kita belajar tahsin, belajar tajwid agar terhindar dari salah baca yang kemudian akan merubah makna. Apalagi kesalahannya tadi sampaikan adalah kesalahan yang disebut dengan al-lahnul jali, kesalahan yang besar. Baik, kita lanjutkan. Lil muttaqin kin. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang mad saja dulu Bapak Ibu. Mad dalam kajian ilmu tajwid, ya, supaya kita mudah untuk menghafalnya sekaligus mengaplikasikannya. Kalau untuk membaca hukum mad tabi'i khususnya, maka bacanya di ayun. Ya, karena dibacanya 2 harokat, maka di ayunnya seperti ini. Bisa Zalikal kitabu la. Nah, untuk pemula, ya. Jadi silakan. Jadi jangan dulu ngejar lagu. Ya, pengen lagu Nahawa, Hijaz, Ros dan lain-lain. Jangan dulu. Kalau misalkan panjang pendek kita belum benar. Jadi latihannya supaya mudah, maka di ayun setiap kita menemukan yang namanya mad. Contoh seperti ini. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi nah, di ayat seperti itu. Nah, itu mad tabi'i yang dibaca barokat. Ada berapa huruf mad? Huruf mad itu ada 3. Ada alif, ada wawu, ada iya. Awaya. Jadi huruf-huruf dasar yang kemasukan 3 huruf ini, maka yang tadinya dibaca pendek kemudian berubah menjadi panjang. Contoh huruf fa. Fa ada alifnya, fa. Nah, asalnya fa, jadi fa. Nah, itu ya. Ada alif, harokatnya fathah. Itu syaratnya yang pertama. Jadi huruf alif pasangannya adalah fathah. Itu ya. Yang kedua, ada huruf iya. Huruf iya ini pasangannya adalah kasroh. Tadi huruf fa tambah iya, kemudian kasroh, maka berubah yang tadinya fa dibaca pendek jadi fi, ya, 2 harokat. Yang ketiga ada wawu. Wawu ini pasangannya adalah domah. Kalau dalam istilah saya belajar dulu masa anak-anak itu PS. Ya, mungkin anak-anak sekarang nggak mengenal karena mereka belajar ikro. Ya, nggak dieja. Ba, JRB,
Dulu mah gitu. Bu Resma ngalamin atau tidak? Belum. Belum ya ngalamin, karena Bu Resma anak masa kini. Ya kalau sekarang saya mungkin anak masa lalu, ya sudah lama. Nah jadi kalau dulu itu diejak ba, JRD, lam, JRLI. Nah seperti itu. Tapi anak-anak hari ini ada metode praktis ya seperti Iqra. Mereka tidak mengenal. Jadi yang mereka kenal adalah patah, kasroh, doma. Mungkin Bapak Ibu yang lahir di tahun 90-an, tahun 80-an, bahkan 70-an, itu pasti mengalami ya mengejak bacaan ya ba, sin, JR, bis, min, alif, lam, tas, JR, mil, lam, jabar, la, ha, JR, bismillahi. Coba Bu Resma bisa ya. Kalau tidak mengalami seperti itu tidak akan artinya tidak paham. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena metode yang digunakan pun berbeda ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama alif ya, pasangannya patah. Yang kedua ada iya, pasangannya adalah kasroh atau JR ya. Saya coba menerjemahkan, barangkali Bapak Ibu patah teh naonnya, kasroh teh naonnya. Nah jadi patah itu jabar, kasroh itu JR, domah itu PS ya. A, I, U. A, hamzah atau alif, patokannya atau pasangannya adalah jabar atau patah. Iya, patokannya adalah kasroh. Kemudian waw, patokannya adalah domah. Nah itu ya patokannya. Nah ketika huruf-huruf yang kemudian dimasukkan huruf-huruf 3 itu alif, waw, iya, maka hurufnya pun atau hukumnya disebut dengan mad tobi'i. Silakan Bapak Ibu cek lagi Al-Qur'annya. Kita baca di ayat yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, coba Bapak Ibu cek ya, ada di mana saja yang termasuk ke dalam mad tobi'i. Nah, silakan lihat alladzi. Nah, patokannya cari 3 huruf tadi. Apakah ada alif? Apakah ada waw? Apakah ada iya? Nah, di alladzi ada iya ya? Ada iya, harokat sebelumnya pasangannya adalah kasroh. Nah, berarti itu sudah mad tobi'i. Bacanya di ayun. Alladzina, alladzina. Oke. Yu'minuna. Nah, kembali kita bertemu dengan huruf waw. Waw termasuk ke dalam huruf mad. Nah, dibaca 2 harokat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau berhenti bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, bertemu banyak ya. Ya mati, waw mati. Nah, dan mad tobi'i ini adalah hukum yang paling banyak akan Bapak Ibu atau anak-anak kalian temukan dalam Al-Qur'an. Ya, karena tadi ya mati, waw mati, huruf-huruf ini akan senantiasa ada. Jadi dasar pertama panjang pendek yang kemudian harus dikonsistenkan. Jangan sampai pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan. Oke Bu ya, selanjutnya wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke ya, itu mad tobi'i. Oke, 2 ayat saja dulu. Mohon maaf 3 ayat ya, alif lam mim sampai ayat yang ketiga. Mangga Bu Resma dipersilakan, barangkali ada yang mencoba dan berlatih ya membaca, sekaligus nanti kalau ada kesalahan bisa langsung saya koreksi. Baik, Ibu Bapak sahabat Kalam Baca di rumah, barangkali ada yang ingin mencoba untuk membacakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, boleh? Dengan senang hati. Ustaznya nanti mendengarkan dan membenarkan bacaannya, begitu ya Ustaz. Silakan. Kalau pertemuan sebelumnya ada ya Bapak? Ada. Saya lupa saya. Siapa ya? Ayat ada ya. Nah sekarang barangkali sahabat Kalam Baca di rumah ada yang ingin mencoba dalam kesempatan kali ini untuk melafalkan Al-Qur'an ayat Al-Baqarah 1 sampai 3. Nanti dikoreksi oleh Ustaz. Mangga Ibu Bapak sahabat Kalam Baca di rumah, sebelum sesi pertanyaan, kalau yang baca Quran dapat hadiah nggak Ustaz? Ini ada 3 ya untuk hadiah itu ya? Iya. Boleh lah kalau untuk yang pertama ya, dapat door prize silakan. Ya. Yang mencoba mempraktekkan bacaan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Mendapat Di hadiah. depan saya ada apa nih, bingkisan ya. Silakan.
Oke, jadi satu untuk yang membaca Al-Quran, yang dua lagi untuk nanti pertanyaan. Nah, boleh. Silahkan sahabat Kalabada di rumah yang ingin mencoba melantunkan ayat Al-Qurannya. Bu Eva, sebentar Bu Eva ya. Bu Eva, kameranya diaktifkan tidak Bu Eva? Ya, silakan Bu Eva. Ya, silakan dimulai. Coba ya Pak ya. Mangga. Ya, cukup. Oke, Ibu Eva ya, terima kasih telah memberanikan diri untuk mencoba membaca Al-Quran. Dan ini salah satu syarat ya dalam belajar membaca Al-Quran, hilangkan rasa malu seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Dalam baca Al-Quran nggak ada malu-maluan ya. Jadi kadang kan anak-anak ya, bukan saja bapak dan ibunya ya, anak-anak ini mah ya, bukan bapak ibu ya, kadang disuruh baca malu tea, gak mau tea, grogi tea. Hilangkan rasa itu. Kalau selama masih ada rasa itu ya, maka gak mungkin kita akan bisa mencoba terus belajar. Itu yang kemudian menjadi patokan kita akan bisa membaca Al-Quran secara baik. Baik Ibu Eva, ada beberapa yang ingin saya koreksi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, bacaan secara umum sudah baik ya, artinya tidak ada kan yang baca itu masih sistem DJ ya. Sistem DJ itu artinya seperti ini, bismil mil lala ya, artinya masih terbata-bata ya, terbata-bata. Jadi huruf ba jeung sin teh masih tertukar dan lain-lain. Tapi Bu Eva alhamdulillah sudah lancar. Cuman yang harus diperbaiki, pertama, konsistensi antara huruf-huruf yang kemudian hampir sama secara makhrajul huruf. Seperti misalkan huruf H dengan H. Tadi bismillahi ada H kecil, padahal sebenarnya H besar. Selanjutnya tadi terdengar oleh saya di hudan ya, hu-nya dibaca panjang. Nah tadi konsepsinya kalau hu dibaca panjang artinya bukan petunjuk tapi apa? Yahudi. Ya, jadi hudan. Nah itu salah, tapi hudan lil muttaqin. Oke, itu ya. Selanjutnya di huruf-huruf yang kemudian harus memantul atau dalam istilah tajwid disebut dengan qalqalah, maka bacanya pun memantul. Jangan sampai tadi di mimma rozaqana, nah itu enggak, mantulnya tidak terasa, kurang lekoh dalam istilah Sunda ya. Jadi memantulnya itu harus secara alamiah, nggak boleh disengaja juga. Seperti misalkan merojako, rojakona, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah itu mah artinya disengaja, artinya mantulnya pun secara sengaja. Tapi memantulnya dalam hukum qalqalah itu secara alamiah. Jadi kul huwallahu ahad ya, ahad, jadi ada mantul, bukan ahad somad. Nah itu ya, jadi seperti itu. Razaqnahum yunfikun.
gitu ya. Jadi pertama tadi konsistensi huruf-huruf yang hampir sama, jangan sampai sama cara pengucapannya. Yang kedua, kemudian huruf-huruf yang harus memantul jangan dipantulkan, ya. Yang tidak memantul jangan dipantulkan. Ya, itu Bapak untuk sementara. Semangat terus belajar Al-Qur'annya. Mudah-mudahan waktu yang disempatkan di kesempatan sore ini Allah balas dengan pahala yang akan kita ambil nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Eva katanya ngechat Pak, deg-degan banget Pak. Kan hidup Wajar ya kalau deg-degan ya. Hidup berarti. Deg-degannya kayaknya takut dikoreksi sama pamanannya. Oh, bagus kalau dikoreksi itu ya. Jadi ketika misalkan kan ada orang yang nggak mau dikoreksi, betul, ya merasa benar padahal salah. Ya jadi kalau misalkan ada grogi wajar lah karena itu manusia ya. Oke. Kalau groginya berlebihan, iya. nah bisa jadi kan tanda kutip ya Ustaz ya. Oke, baik. Sesi membaca Al-Quran dicukupkan sekian ya Ustaz ya. Kalau ada lagi satu boleh? Boleh satu lagi untuk diberi kesempatan kepada sahabat Kalam Badar di rumah untuk mencoba melantunkan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Silahkan. Kalau ada. Kalau ada yang berani, seperti Bu Eva tadi ya, silahkan, mangga diaktifkan saja langsung audionya. Tapi tidak ada yang mengaktifkan audio, Ustaz, sepertinya. Oke. Iya. Langsung saja ke sesi pertanyaan ya, Ustaz? Boleh, mangga. Oke. Langsung saja, bagi sahabat Kalam Badar di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap tema pada sore hari ini atau di luar tema, boleh Ustaz? Boleh. Boleh di luar tema. Selama Ustaznya bisa jawab akan dijawab ya Ustaz ya. Betul. Silahkan pertanyaannya diajukan bisa langsung melalui voice note atau di chat begitu. Pertanyaannya dibatasi Ustaz, berapa pertanyaan? 3 ya? Kan sekarang ada sesi pertanyaan, ada sesi bertanya dan menanya gitu. Jadi yang mendapat hadiah itu yang diberikan pertanyaan oleh Ustaz begitu. Siap. Nanti Ustaznya mengajukan pertanyaan kepada sahabat Kalam Badar di rumah, lalu sahabat Kalam Badar di rumah menjawab pertanyaan tersebut, jika benar akan mendapatkan hadiah begitu. Silakan sahabat Kalam Badar di rumah diajukan pertanyaannya melalui chat. Berarti Bapak harus nyiapin pertanyaannya. Atau gini. Nah, alhamdulillah Ustaz sudah ada pertanyaan dari Ibu Ipa Handayani. Ibu Ipa. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara memperlakukan jika punya Al-Quran yang sudah tidak terpakai karena sudah sobek atau yang lainnya? Oke. Terima kasih Ibu Ipa atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya baik, bagaimana ada di rumah kita misalkan ada Al-Quran atau serpihan ya, misalkan kalau Al-Quran yang kemudian sudah terlepas dari mushafnya, dari Al-Qurannya, harus digimanakan ya. Sebenarnya kalau ada Al-Quran yang kemudian tercecer ya, tapi masih baik ya, lebih baik disimpan. Tapi kalau misalkan sudah jelek dan khawatir terinjak-injak ya, ada ulama yang kemudian menyebutkan boleh dibakar ya, boleh dibakar ya. Jadi kalau memang sudah jelek dan kemudian tidak terpakai ya, hurufnya sudah tidak jelas dan lain-lain ya, maka boleh dibakar. Jadi silakan kalau memang statusnya masih baik ya, misalkan masih artinya misalkan Quran ini terlepas nih satu halaman depannya misalkan lain, itu masih terbaca dan lain, ya simpan saja di Qurannya. Tapi kalau misalkan ternyata sudah bertahun-tahun, sudah lusuh dan lain-lain ya, sebagian ulama menyebutkan silakan boleh dibakar ya, untuk supaya tidak terinjak-injak, kemudian kena kotoran dan lain-lain. Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Begitu Ibu Ipa, katanya kalau misalkan memang Al-Qurannya sudah lusuh tidak bisa dibaca, itu lebih baik dibakar saja. Tetapi kalau masih bisa dibaca dan robek, itu disatukan dengan Al-Quran yang seharusnya ya Ustadz ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz dari atas nama Ram Indonesia. Entah siapa ini? Indonesia. Begini katanya, bagaimana cara menyampaikan kepada jamaah yang sudah bisa membaca untuk gunah
Ikhfa tidak diberi harokat. Gunnah, coba diulang Ibu, punten. Nah, ini katanya Ustaz, bagaimana cara menyampaikan kepada jamaah yang sudah bisa membaca gunnah, ikhfa, tidak diberi harokat. Tidak diberi harokat. Ya. Bentar, ini pertanyaannya agak Ya. lumayan. Bisa langsung saya baca coba. Oh, boleh, Risma, boleh, bentar. boleh, Pak Ustaz. Takut silakan. terjeda. Yang itu yang orang Indonesia. Mana? Kok- Bagaimana cara menyampaikan kepada jamaah yang sudah biasa membaca untuk gunnah? Ikhfa tidak diberi harokat. Gunnah, ikhfa. Gunnah ikhfa. Gunnah dan ikhfa. Gunnah dan ikhfa mungkinnya terpisah ya. Jadi gini Ibu, saya coba jawab. Jadi untuk gunnah ya, para ulama memberikan kemudahan kita untuk berlatih, yaitu dengan cara gini. Gunnah itu kan seperti misalkan inna dan imma. Inna, nah supaya masuk tidaknya gunnah dan betul tidak cara pengucapan gunnah, maka gigi atas dan gigi bawah ketika mengucapkan gunnah harus dirapatkan. Saya contohkan, inna, silakan praktekkan di rumah. Inna sampai kerasa ngahiyang atau apa namanya beresma, mendengung, nyerang, dan seperti itulah bahasanya. Jadi sampai terasa di hidung berarti itu sudah masuk ke al-khoisum makhrajnya, maka sudah betul. Tapi kalau misalkan sekedar inna gitu saja, nah itu belum tepat ya. Jadi begitu caranya, gigi atas, gigi bawah dirapatkan ketika mengucapkan gunnah. Gunnah itu kan ada dua, gunnah nun dan kemudian gunnah mim. Inna, tapi jangan terlalu panjang. Salah satu kesalahan yang paling banyak juga membaca dengung dengan terlalu panjang. Seperti misalkan inna. Nah itu mah sudah berapa harokat kan? Inna itu 2 harokat saja. Inna, beres ya. Nah seperti itu. Kalau untuk ikhfa ya, ikhfa pun sama. Ikhfa pun masuknya ke al-khoisum ya, karena nun mati misalkan berhadapan dengan qaf ya, min qabli ya, sama ditutup ya, kemudian dirapatkan supaya masuk dan terdengar, kemudian terdengar terasa kepada hidung, dan itu masuk makhrajnya, hurufnya disebut dengan al-khoisum atau rongga hidung. Jadi begitu caranya Ibu siapa? Saya tidak tahu ibunya, tetapi Nah, atas nama orang atas nama orang Indonesia ya. Kalau kurang jelas, tanyakan lagi, barangkali mungkin salah pertanyaannya atau salah jawabannya. Salah kita membaca, salah menafsirkannya. Soalnya kurang jelas pertanyaannya masih. Ada lagi Bu Resma? Bisa terjawab ya untuk yang bertanya. Selanjutnya ada dari Jisje. Itu aku nggak bisa bacanya Pak ya. Jisje, Nezje. Pokoknya harus sama itulah ya. Assalamualaikum. Bagaimana Pak cara menjaga agar membaca Al-Quran tetap istiqomah? Karena sebagai manusia ada kalanya keimanan kita naik turun, katanya begitu. Kadang ada semangat, kadang menurun. Coba bagaimana Ustaz sampai sini? Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah ya, betul, tidak salah ketika seseorang bertanya bagaimana cara mengistiqomahkan diri untuk membaca Al-Quran. Karena pada hakikatnya kita selaku manusia ya, kadang beraktivitas seharian ya, sebenarnya bukan alasan untuk kita bahwa kita tidak ada waktu untuk baca Al-Quran ya. Kita bisa kan di sela-sela waktu senggang kita, waktu istirahat, ataupun ketika beres sholat 5 waktu ya, 5 menit atau 10 menit saja ya, sisakan waktu ya, atau luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan itu adalah memang wajar tadi, kembali kepada apa? Kembali kepada setan ya. Karena ini adalah Al-Quran, karena ini adalah firman Allah, ketika kita membaca maka ada apa, si setan itu kemudian ada dan kemudian menggoda kita ya. Makanya istilahnya caranya seperti apa, maka kita harus yakin ya. Yang pertama kemarin kita sudah jelaskan bagaimana pahala baca Al-Quran, kemudian kemujizatan Al-Quran dan lain-lainnya. Yang pertama, iman kita kemudian harus diperkuat. Iman itu kuat ya dengan al-imanu yazid bitta'ah wa yanqusu bimaksiat. Nah, iman itu akan senantiasa bertambah dengan senantiasa kita beribadah. Ibadah itu tidak hanya sholat ya, baca Quran itu ibadah ya, dan lain-lain hal-hal ibadah-ibadah buir mahdo itu ibadah. Maka ketika kita setiap hari melakukan sesuatu yang sifatnya adalah ibadah, maka iman kita akan senantiasa naik. Maka konsistensi dalam baca Al-Quran pun akan senantiasa terjaga. Tapi kalau misalkan keseharian kita
sedikit-sedikit maksiat, ya lupa kepada Allah, maka sedikit-sedikit iman kita pun akan terkikis dan kemudian sampai ke level yang kemudian makin bawah. Seperti ini saja Bapak Ibu, handphone Bapak Ibu sehari dicas berapa kali? Ya, mungkin ada yang 2 kali, 3 kali tergantung keperluan. Ya, handphone ini artinya tidak mungkin stabil di misalkan power baterainya misalkan 80%. Gak mungkin selamanya 80%. Kalau misalkan tidak dicas, ya otomatis tidak akan meningkat. Tapi kalau misalkan selamanya dibiarkan, otomatis sampai habis dan itu berbahaya, tidak bisa digunakan. Begitupun iman. Ya, jadi gambarnya handphone. Handphone berapa kali Bapak Ibu kemudian cas, ya, maka iman pun harus dicas. Ya, casnya apa? Casnya lewat ibadah. Ya, jadi pertama ingat kepada Allah. Al-Quran inilah yang akan kemudian nanti di alam kubur, alam barzah menemani kita, bahkan akan memberikan syafaat. Kalau kita ingat itu, ya, maka oh iya ya, nanti itu ketika misalkan di alam barzah tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Salah satunya adalah Al-Quran ini yang memberikan syafaat nanti di alam barzah. Itu Bu Resma. Oke, semoga terjawab ya Ibu Imas, ternyata Oh, bukan Ibu Imas. Cuman mungkin akunnya atas nama anaknya mungkin Anaknya. Ibu ya. Baik, semoga terjawab ya Ibu Imas ya. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, Mangga. Nah, terakhir ya, sebelum nanti ke sesi kuis. Nah, dari Ibu Eva lagi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna dan artinya? Nah, coba bagaimana? Oke. Silakan. Membaca Al-Quran tanpa kita tahu makna dan artinya, ya, maka tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya kita tahu dan kemudian paham artinya. Untuk level awam, ya, membaca saja, mengistiqomahkan membaca Al-Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita sudah istiqomah. Ya, apalagi ketika misalkan seseorang selain membaca, ya satu waktu misalkan dia lihat terjemahnya, membaca maknanya, sampai dia tadaburi, sampai dia aplikasikan, itu tahapan yang luar biasa. Jadi hukum orang yang membaca Al-Quran tanpa maknanya, tanpa paham artinya, ya sama dikategorikan sebagai ibadah. Insya Allah mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebaikan, kalikan lagi. Insya Allah mendapatkan keutamaan itu. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan sering ada seperti ini Bu, ketika misalkan kan ada keterangan yang menyebutkan kalau kita baca Quran tanpa tajwid maka berdosa. Jadi ya udah nggak usah baca Quran karena kita kan belum bisa. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran terus baca Quran, otomatis setiap hari kita akan berdosa. Itu pemahaman yang salah. Ya, pendosa itu bagi orang yang kemudian sudah paham ilmu tajwid, membacanya kemudian disalahkan, dosa. Ya, sudah paham tajwid dari praktekkan, dosa. Bagi orang yang kemudian terbata-bata tadi sistem DJ, ya, maka pahalanya pun ajroni, kata Rasul, 2 pahala. Jadi nggak usah khawatir. Bapak Ibu mau tahu atau tidak maknanya, baca dulu Al-Quran ini. Ya, akan mendapatkan pahala insya Allah. Diniatkan karena Allah, kemudian ibadah insya Allah tidak akan sia-sia. Itu Ibu. Baik, semoga terjawab ya Ibu Eva ya. Dan beberapa penanya yang tadi sudah mengajukan pertanyaannya kepada Ustadz, semoga apa yang Ustadz sampaikan, yang Ustadz jawab itu bisa menambah kepenasaran. Oke, menambah keilmuan juga ya. Baik, sesi pertanyaan disikupan sekian ya Ustadz, sudah ada 4 penanya. Kemudian kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis. Nah, jadi di sini tuh sesinya Ustadz memberikan pertanyaan kepada sahabat kalam badar di rumah. Lalu nanti sahabat kalam badar di rumah menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bagi yang menjawabnya dengan tepat akan mendapatkan kenang-kenangan dari sekolah. Satu saja katanya Ustadz. Siap. Nanti pertanyaan langsung ya? Langsung saja Oh, diajukan. sampaikan pertanyaan, tapi yang jawab langsung bisa. Kalau yang mau jawab berarti langsung diaktifkan audio. Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaannya mungkin gampang saja ya. Kalau bagi yang menyimak dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan, ya pasti akan sangat mudah bisa menjawab. Ya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu kemujizatan Al-Quran, ya, kemujizatan Al-Quran adalah dari sisi kebahasaan. Bahkan Allah memilih beberapa kata atau kalimat yang kemudian seimbang tuh. Ya, kata ini, Iya, betul. jumlahnya ini, ya.
pertanyaannya, atau silahkan Bapak Ibu yang kemudian bisa menyampaikan ya, 2 contoh saja ayat yang kemudian redaksinya Allah sandingkan dengan pasangannya dan jumlahnya pun sama dalam Al-Quran. Silahkan boleh disebutkan. Aku Pak Ustaz. Halo, aku. Oke, sudah ada yang menghasilkan audio? Ada. Oh, Ibu Eva lagi. Wah, Luar biasa. luar biasa Ibu Eva ini. Silahkan 2 contoh saja Ibu ya. Kalimat apa atau kata apa? Silakan. 88 kata setan dan 88 kata malaikat. Masya Allah, betul. 115 kata akhirat dan 115 kata dunia. Alhamdulillah. Mantap. Ibu Eva, saya mau nanya dong. Nah, Ibu mencatat semuanya ya? Ya, boleh. Ya. Oh, Ibu ini gimana? Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Eva ya sudah menjawab dengan tepat. Nanti untuk hadiahnya bisa diambil ke sekolah. Nah, karena kata panitia satu lagi boleh kita satu pertanyaan Oh, lagi. boleh. Tetapi yang menjawab tidak boleh Ibu Eva lagi. Oh ya udah mah jangan, nanti Iya. door prize-nya double kan. Bagi yang belum Oke, saja. bagi yang belum silakan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kita masuk ke praktek tadi ya. Yang saya jelaskan ya baru dasar tuh, yaitu tentang hukuman ya. Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan huruf padnya apa ya, apa saja, kemudian contohnya dalam Al-Quran ya, cukup 2 contoh saja ya, sebutkan hurufnya, 2 contoh dalam Al-Qurannya. Silakan. Oke, baik. Ibu, Bapak, sahabat kawan dari rumah, silakan yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz, langsung saja diaktifkan audionya. Ya, ini ada Ibu Ipa. Ya, Ibu Ipa silakan langsung dijawab Ibu Ipa. Ya. Ada berapa saja hurufnya? Lalu dicontoh. Ada 3, alif, wawu, iya. Oke, terus di contohnya Ibu punten. Contoh misalnya fathah hadapi alif, kasroh menghadapi iya masih. Contoh misalnya yang fathah ma ketemu alif jadi ma. Yang kasroh mi jadi mi. Itu harakat. Yang domah Bu? Yang domah mu. Oke, sip, tepat sekali, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ipa ya. Baik, luar biasa Ustaz, tepat ya begitu Tepat jawabannya? sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu Ustaz luar biasa pemahaman tentang ilmu tazibnya ya. Oke, ternyata sudah 2 pertanyaan, yang mendapat hadiah pun juga sudah 2 orang ya. Tadi ada Ibu Eva dengan Ibu Ipa. Silakan Ibu Eva dengan Ibu Ipa hubungi panitianya kepada Bapak Asrul Kurniawan. Nah, Pak Asrul siap ya? Oke. Oh, di chat katanya ada nomor Pak Asrul, nanti hubungi saja Bapak Asrul Kurniawan, nanti akan memberikan hadiahnya. Baik Ustaz, sudah cukup ya semua sesi sudah kita lalui. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kajian Kalam Badar Islam Bada Asar tentang temanya masih sama dengan 2 minggu yang lalu, yaitu kemukjizatan Al-Quran. Tadi kita telah membahas tentang adab kita terhadap Al-Quran ya Ustaz, tanpa kita sadari, tanpa kita apa ya, kadang juga saya suka lupa ya Ustaz dalam mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau membaca Al-Quran itu ada adabnya, harus tadi dikatakan berwudu dulu ya, harus keadaan bersih dulu, tempatnya bersih, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Luar biasa, menambah wawasan saya juga, menambah keilmuan juga, dan sangat bermanfaat untuk kehidupan saya. Dan kemudian insya Allah akan kita praktekkan sama-sama ya sahabat Kalam Badar di rumah, dan diaplikasikan dalam kehidupan. Baik, terima kasih kepada sahabat Kalam Badar di rumah yang telah hadir pada sore hari ini di acara Kalam Badar. Saudara seiman yang telah mengikuti kajian Bada Asar, semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Dan menambah wawasan serta
acara pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya. Sekali lagi saya bersama Ustaz mengucapkan selamat Hari Santri Nasional ya Ustaz. Ya, untuk para santri di seluruh Nusantara. Betul sekali. Saya pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditutup dengan doa kifarat majelis Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kajian Islam Ba'da Asar 2 pekan yang akan datang.